Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan saya sebagai moderator, yaitu mempresentasikan analisis rasio keuangan perusahaan bisnis dan non-bisnis. Dengan beranggotakan kelompok, yang pertama ada Afif Nashwa Ramadan ya, dengan NIM akhir 329, lalu ada Ivan Fauji dengan NIM akhir 330, ada Ferdiansyah dengan NIM akhir 331, ada Nesya Akilana Santoso dengan NIM akhir 332, lalu ada Ahmad Yuda Pratama dengan NIM akhir 333, ada Revalina Amelia Azahra dengan NIM akhir 337, terakhir ada Raihan Maulana Ibrahim dengan NIM akhir 338, dan saya sendiri sebagai moderator dengan NIM akhir 334, Muhammad Zulfi Manhaj Jumir Ihsan. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Yuda Pratama. Kepadanya dipersilakan. Pengertian laporan keuangan. Menurut Haharap, tahun 2018, analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menguraikan komponen-komponen laporan keuangan menjadi suatu unit informasi yang lebih kecil, serta melihat keterkaitan antara komponen-komponen tersebut dengan maksud untuk mengetahui kondisi dari keuangan milik perusahaan guna melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Next. Manfaat dan tujuannya. Darminto tahun 2019 menguraikan beberapa tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan, diantaranya yaitu 1. Screening, yaitu analisis laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk memilih opsi investasi. Yang kedua, ada forecasting, yaitu analisis laporan digunakan sebagai alat untuk memprediksi posisi keuangan di masa depan. Yang ketiga, analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam manajemen. Dan yang keempat yaitu analisis laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja manajemen. Bismillah. Selanjutnya ada pengertian analisis rasio keuangan. Menurut Warsidi dan Bambang, analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rasio keuangan. Ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang rasio likuiditas yaitu ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang kedua ada solvabilitas, yaitu 1 ada total debt total asset ratio, total debt to equity ratio. Yang ketiga ada team interest earning ratio. Yang keempat ada long term debt to equity ratio. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover. Yang kedua ada receivable turnover. Yang ketiga ada average atau receivable collection period. Yang keempat ada inventory turnover. Yang kelima ada average day inventory. Yang selanjutnya itu ada working capital turnover. Dan yang terakhir ada fixed asset turnover. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu gross profit margin. Yang kedua ada operating profit margin. Yang ketiga ada net profit margin. Yang keempat ada ROA. Yang kelima ada ROI. Dan yang terakhir yang keenam ada ROE. Terima kasih kepada Ahmad Yuda telah membacakan tugasnya dengan baik. Yaitu selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Ferdiansyah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini kelompok kita untuk perusahaan bisnisnya yaitu ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang dimana PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990
oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood sukses makmur. Produk Indofood yang paling terkenal adalah mie instan Indominya yang telah menjadi makanan pokok di Indonesia yang banyak negara lain di Asia. Perusahaan ini juga memproduksi berbagai macam produk makanan lainnya termasuk mie goreng, sereal, makanan ringan, dan juga minuman. Boleh di next. Kemudian ada laporan posisi keuangan, yaitu ada aset. Di aset ini ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Jumlah aset lancar pada tahun 2021 yaitu sebesar 54 miliar 183 juta 399.000. Dan pada tahun 2022 sebesar 54 miliar 876 juta 668 juta yang menandakan dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu mengalami kenaikan. Kemudian ada jumlah aset tidak lancarnya itu sebesar 125 miliar 88 juta 441 rupiah pada tahun 2021 dan 125 miliar 556 juta 632 juta itu pada tahun 2022. Total asetnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 179.271 juta 840.000 rupiah. Dan pada tahun 2022 itu sebesar 180 juta 433 juta 300.000 rupiah. Kemudian ada liabilitas. Nah, liabilitas ini ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Boleh di next. Nah, untuk total jumlah liabilitas itu pada tahun 2021 sebesar 92 miliar 285 juta 331 rupiah. Dan pada tahun 2022 sebesar 86 miliar 810 juta 262 rupiah, menandakan bahwa dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu mengalami penurunan. Kemudian ada jumlah ekuitas pada tahun 2021 sebesar 86 miliar 966 juta 509 rupiah. Pada tahun 2022 sebesar 93 miliar 623 juta 36 rupiah. Itu pada tahun 2022 yang berarti mengalami kenaikan. Kemudian ada jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar 179 miliar 271 juta 840 rupiah itu pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 itu sebesar 180 miliar 433 juta 300.000 rupiah. Itu pada tahun 2022 yang menandakan bahwa jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2021 ke tahun 2022 itu naik. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Ferdiansah telah menyampaikan tugasnya dengan baik. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi yang akan dibacakan oleh Saudari Nesya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya laporan laba rugi, di mana pada tahun 2021 PT Indofood Sukses Makmur ini mendapatkan laba sebesar 873 juta dan pada tahun 2022 mendapatkan laba sebesar 724 juta. Di mana hal tersebut menandakan bahwa dari 2021 hingga 2022 laba dari Indofood Sukses Makmur ini mengalami penurunan. Nah, selanjutnya ada dari perhitungan analisis rasio, di mana rasio tersebut terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat ada rasio profitabilitas. Untuk rasio likuiditas, salah satu contohnya itu ada current ratio, di mana pada tahun 2021 hingga 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 0,445 atau 44%. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Salah satu contohnya adalah total debt to total asset ratio,
pada tahun 2021 sampai 2022 ini mengalami penurunan sebesar 0,03365 atau sebesar 3,37%. Yang ketiga ada rasio aktivitas, yang salah satu akunnya itu ada total aset turnover, di mana mengalami kenaikan sebesar 0,05 kali. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas, salah satu akunnya itu ada gross profit margin mengalami penurunan sebesar 0,0203 atau 2,03%. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Nisha. Lalu sekarang ada perhitungan common size laporan posisi keuangan yang akan dibacakan oleh Saudara Afif. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih untuk Saudara Julpi sebagai moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu perhitungan common size laporan posisi keuangan. Itu pada adanya aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancar pada tahun 2021 yaitu sebesar 16,44% dan pada tahun 2022 yaitu 14,47%. Dan pada aset tidak lancar yaitu pada tahun 2021 sebesar 69,78% dan pada tahun 2022 sebesar 70,04%. Jumlah aset pada tahun 2021 sebesar 100% dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 100,65%. Liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Itu pada jangka pendek, liabilitas jangka pendek sebesar pada tahun 2021 sebesar 22,54% dan pada tahun 2022 sebesar 17,03%. Boleh dilanjut. Jumlah liabilitas pada jangka panjang pada tahun 2021 yaitu 28,94% dan pada tahun 2022 sebesar 31,08%. Jumlah liabilitasnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 51,48% dan pada tahun 2022 sebesar 48,11%. Pada ekuitas yaitu jumlah ekuitas pada tahun 2021 sebesar 48,52% dan pada tahun 2022 sebesar 51,89%. Jumlah liabilitas dan ekuitasnya yaitu pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 100%. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Afif Nashwa. Yang selanjutnya ada perhitungan angka indeks laporan posisi keuangan yang akan dibacakan oleh Saudara Raihan. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk moderator, selanjutnya ada perhitungan angka indeks laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset terbagi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancar itu pada tahun 2021 terdapat 16,44% dan pada 2022 14,47%. Jumlah aset lancar pada tahun 2021 30,22% dan pada tahun 2022 30,61%. Dan adapun aset tidak lancar pada tahun 2021 69,78% dan 2022 70,04%. Jumlah aset itu sendiri 100 pada 2021 100% dan 2022 100,65%. Dan adapun liabilitas, ada liabilitas jangka pendek, jumlahnya pada tahun 2021 22,54% dan pada tahun 2022 17,303%. Dan next, jumlah liabilitas jangka panjang untuk tahun 2021 28,94% dan pada tahun 2022 31,08%.
dan untuk jumlah liabilitasnya 51,48% pada 2021 dan 2022 48,11%. Adapun ekuitas, jumlah ekuitas itu sendiri 48 pada 2021 48,52% dan 2022 51,89%. Next. Selanjutnya ada perusahaan non-bisnis yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat atau Human Initiative. Merupakan organisasi kemanusiaan global yang terus berupaya memberikan kebermanfaatan yang lebih bermakna dengan dukungan multi pihak. Didirikan di Indonesia pada 10 Desember 1999, Human Initiative menjalankan strategi Theory of Change atau TOC yang fokus kepada dampak positif pelaksanaan program bagi masyarakat dan menjadikan humanitarian development nexus sebagai ruang lingkup program. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Rehan. Yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan non-bisnis yang akan dibacakan oleh Saudari Reva. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan dari Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat Human Initiative. Dari yayasan ini hanya terdapat laporan keuangan saja, sehingga kelompok kami hanya dapat menganalisis dua rasio keuangan, yaitu diantaranya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Current rasio pada tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,92 atau 92%. Quick rasio mengalami kenaikan 0,92 atau 92%. Cash rasio mengalami kenaikan 0,8 atau 80%. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang pertama, total debt atau total aset rasio pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan 12,59 atau 1,25%. Dan yang terakhir, total debt to equity ratio mengalami penurunan 24,22 atau 24,22%. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Reva telah membacakan tugasnya dengan baik. Lalu selanjutnya ada perhitungan common size laporan posisi keuangan non-bisnis atau perusahaan human inisiatif yang akan dibacakan oleh Saudara Ivan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Zulfi selaku moderator. Jadi saya akan menjelaskan tentang perhitungan common size laporan posisi keuangan dari Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat Human Initiative. Yang pertama ada jumlah aset lancar yang dimana mengalami penurunan yang di tahun 2021 sebesar 66,74% menjadi 61,41% pada 2022. Selanjutnya ada aset tidak lancar mengalami kenaikan yang dimana pada tahun 2021 senilai 33,26% menjadi 38,59%. Selanjutnya ada jumlah liabilitas yang mengalami penurunan yang pada tahun 2021 senilai 33,91% menjadi 21,32%. Dan ada jumlah aset neto yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 senilai 66,09% menjadi 78,68%. Oke, selanjutnya ada perhitungan angka indeks. Untuk aset lancar mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 82,12%. Selanjutnya ada aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 9,87%. Selanjutnya ada jumlah liabilitas yang mengalami penurunan
menjadi 59,53%. Dan yang terakhir ada jumlah aset neto mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 menjadi 112,72%, yang dimana mengalami kenaikan sebesar 12,72%. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ivan telah membacakan semuanya dengan baik, dan terima kasih kepada semuanya telah mengikuti presentasi hari ini dan menyampaikan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melakukan penguraian komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan, dengan tujuan agar mempermudah pihak-pihak yang terkait untuk memahami kondisi keuangan perusahaan, serta dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Metode analisis laporan keuangan diantaranya antara lain yang pertama ada analisis rasio. Diantaranya ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas. Lalu yang kedua ada analisis common size dan angka indeks, yang ketiga ada analisis dew point, yang keempat adalah ada analisis cross section, yang kelima adalah analisis time series dan forecasting data keuangan. Next. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengetikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.